termasuk kata si Aldi ini termasuk ikan hiu juga ada yang mendekatinya. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Di video kali ini aku akan menceritakan tentang salah satu kisah nelayan yang bertahan hidup di tengah laut selama 49 hari, men. Penasaran bagaimana kisahnya? Mari kita bahas sama-sama. Let's go, men. Pemuda ini bernama Aldi Novel Adila. Dia seorang nelayan yang sangat muda. Dia masih berusia 18 tahun. Tapi di usianya yang sangat muda ini, tugas dia bukan menjaring ikan, melainkan dia kayak orang yang itu yang jaga-jaga rakit itu, men. Tugasnya biasanya dia menghidupkan lampu di malam hari agar mengundang banyak ikan-ikan gitu. Setelah mengundang banyak ikan, habis itu si Aldi ini memanggil kapal untuk menangkap ikan itu. Kurang lebih begitulah tugasnya. Namun sebelum kapal untuk menangkap ikan itu datang, dia biasanya menunggu di rakit itu bisa sampai berhari-hari. Ya pasti disediakan fasilitas dong untuk dia. Nggak mungkin nggak, kayak nasi, HT untuk dia komunikasi, kompor gas, air minum, dan barang-barang lainnya. Memang kalau dilihat pekerjaannya si Aldi ini terlihat sangatlah mudah dan sederhana. Tapi pekerjaannya itu memiliki resiko yang cukup tinggi, men. Bayangin aja dia tinggal di rakit itu yang hanya terikat dengan tali agar tidak dibawa arus. Ya kalian tahulah kalau tali itu kan lama-lama dia bisa hancur gitu, men. Gimana ya bilangnya? Kayak terseret-seret gitu, apalagi kalau kena air laut kan yang asin kan. Dan kalau tali itu putus ya wassalam lah, pasti rakit itu dibawa kemana aja gitu. Tapi itulah yang terjadi sama si Aldi ini pada tanggal 14 Juli 2018 silam, men. Sekitaran jam 7 pagi. Jadi ceritanya pada pagi itu angin di arah selatan itu cukup kencang dan ombaknya juga besar-besar, membuat rakit tergoncang-goncang dan akhirnya tali yang menahan rakit itu pun putus. Aldi saat itu mencoba meminta tolong, kebetulan di situ ada rakit temannya juga gitu. Tetapi temannya saat itu masih nyenyak tidur, tidak mendengar permintaan tolongnya. Karena rakit Aldi tidak ada lagi penahannya, jadi rakitnya semakin jauh terbawa sama arus. Saat itu Aldi mencoba meminta tolong melalui HT, karena saat itu si Aldi ini belum jauh lokasinya dari area itu. Temannya ini langsung memberi kabar ke Pangkalan 2 sampai kepada kepemimpinan tempat dia bekerja. Berita itu langsung sampai kepada keluarganya. Keluarganya langsung panik dong, karena keluarganya ini mengatakan kalau si Aldi ini tidak bisa membaca koordinat atau kompas gitu. Keluarganya meminta agar melakukan pencarian. Di rakit itu Aldi tidak mempunyai alat keselamatan dan diketahui bahwa penjaga rakit itu tidak pernah mendapat pelajaran tentang membaca koordinat atau kompas gitu. Karena Pangkalan 2 mengetahui dia ini belum terlalu jauh, mereka coba untuk mengejarnya, tapi sayangnya karena cuaca yang cukup buruk, mereka nggak bisa melanjutkan perjalanannya, men. Selama 1 minggu hanyut di laut, Aldi masih bisa berkomunikasi dengan teman-temannya. Menuju hari ke-8, komunikasi itu tidak bisa dilakukan lagi. Semakin hari Aldi semakin jauh dengan daratan yang parahnya lagi. Bekal Aldi untuk bertahan hidup tuh udah habis nih, seperti beras, air, bumbu-bumbu dapur. Meski dia udah mencoba untuk menghemat itu, semua itu hanya cukup untuk dia bertahan hidup selama 1 minggu doang. Jadi pada saat itu hanya gas LPG yang tersisa satu. Lalu dia mau gak mau ya harus mancing ikan dan makan ikan-ikan itu dengan hanya merebus ikan itu. Dan gas itu kan lama-lama kan habis kan. Nah sampailah pada saatnya gas itu habis, dia ini membakar ikan itu menggunakan bambu yang dipotong-potong yang ada di rakitnya itu. Dan itu gak bisa dilakukan terus-menerus karena bisa membuat rakitnya itu tenggelam. Mau gak mau dia harus makan ikan itu dengan mentah. Kalau misalnya air minum, dia bisa menggunakan baju gitu. Lupa aku caranya. Kalau nggak salah aku, dia ambil air laut itu menggunakan bajunya. Terus biar supaya nggak terlalu banyak kadar garamnya. Karena kalau kita minum air laut itu yang penuh dengan kadar garam, kan banyak kadar garam air laut tuh kan. Nah, kita itu makin haus, men. Bener nggak sih? Setahu aku gitu.
Nah makanya dia menggunakan baju itu supaya kadar garamnya itu nggak terlalu banyak. Dengan keadaan seperti itu, hari demi hari Aldi ini terus berusaha bertahan hidup dengan cara yang kusebutkan tadi. Dia terus mencari frekuensi kapal, tapi usahanya ini nggak ada hasilnya gitu. Dan tiba-tiba suatu saat Aldi melihat ada kapal yang sedang lewat. Aldi melakukan berbagai cara untuk meminta tolong, meneriakkan minta tolong, tapi mereka hanya lewat saja. Mungkin mereka tidak lihat karena rakit itu dari jauh kan nampaknya kan kecil mungkin kan rakitnya kan, makanya nggak dilihat, mungkin lewat aja gitu. Nah mungkin kalau kita pikir-pikir, kalau kita di keadaan yang kayak Aldi ini mungkin kita stres gitu. Nah si Aldi ini dia sempat ada pikiran dia untuk melakukan bunuh diri, tapi Aldi ini tidak melakukan hal itu. Dia percaya kalau dia ini masih bisa bertahan. Aldi mengatakan semenjak dia di tengah laut ada beberapa ikan yang mengikutinya karena rakitnya tuh kan berlampu kan, di malam hari kan rakitnya tuh berlampu. Termasuk kata si Aldi ini termasuk ikan hiu juga ada yang mendekatinya. Kata si Aldi ini ikan hiu tuh dia nggak menyerang, nggak menyerang lah. Dia hanya mutar-mutar aja, kata si Aldi ini, mutar-mutar di sekitar rakitnya dia. Di saat itu Aldi udah putus asa. Dia berpikir dia nggak bisa kembali lagi ke darat. Aldi pun nggak tahu lagi dia udah beberapa hari di tengah laut itu. Niat bunuh dirinya itu terus menghantuinya gitu kan. Namun dia kembali lagi masuk ke rakit itu. Jadi dia keluar dari rakit. Dia sempat berpikir mau bunuh diri, tapi ujung-ujungnya dia masuk lagi kan. Mungkin dia masih bisa bertahan mungkin dengan niatnya itu kan. Dan pada saat itu pun dia sering berdoa kepada Tuhan agar dia bisa kembali lagi ke daratan. Si Aldi ini janji bahwa kalau dia bisa kembali lagi ke darat, dia akan nggak melaut lagi itu. Hari demi hari pun terus berlalu. Tibalah di tanggal 31 Agustus, lewatlah kapal berbendera Panama. Aldi mencoba meminta tolong, tapi kapal itu tidak datang atau mengarah padanya. Jadi saat itu si Aldi ini ingat kawannya. Kawannya ini pernah bilang kalau kita minta bantuan sama kapal tuh kita harus ngomongnya pakai bahasa Inggris, harus minta bantunya pakai bahasa Inggris gitu, help, gitulah. Tanpa banyak pikir si Aldi ini pun langsung menyalakan hatinya, lalu dia berteriak help. Setelah beberapa kali dia mengatakan help, kapal itu pun berputar balik mengarah padanya. Terus kapal ini menurunkan tangga untuknya agar dia bisa naik ke kapal mereka. Setelah sampai di atas kapal, Aldi ini benar-benar gak nyangka kalau dia bisa selamat. Mungkin tadi dia pikir dia gak akan selamat lagi gitu. Orang-orang kapal itu langsung memberikannya air minum dan roti. Setelah itu Aldi langsung disuruh mandi dan istirahat. Rupanya setelah ditemukan si Aldi ini, rupanya dia udah masuk ke wilayah perairan Guam. Namun mereka di sini mengalami masalah komunikasi ya, karena si Aldi ini sama sekali dia nggak bisa bahasa Inggris gitu loh, sama kayak aku nggak bisa juga. Akhirnya mereka menggunakan Google Translate untuk berkomunikasi. Setelah sang kapten mendapatkan beberapa informasi dan identitas si Aldi, kapten ini mulai melakukan komunikasi dengan kedutaan Indonesia terdekat. Akhirnya mereka diarahkan ke Jepang di Osaka karena di sana ada KJRI. Dan singkat cerita, si Aldi ini pun nggak bisa langsung balik ke Indonesia karena harus melalui beberapa proses dulu untuk meyakinkan bahwa dia ini benar-benar orang Indonesia. Setelah melalui proses itu, akhirnya Aldi dipulangkan ke Indonesia. Setelah 49 hari menghilang, akhirnya Aldi memutuskan untuk tidak melaut lagi sampai sekarang Oke cukup segini aja dulu untuk cerita kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mungkin kalian ada yang lebih tahu tentang cerita ini, silahkan koreksi di bawah kolom komentar. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian, dan subscribe juga channel ini untuk membantu agar channel ini lebih berkembang. Like jika kalian suka, dislike aja jika nggak suka. See you on the next video. Bye.